Selamat datang rekan-rekan di ruang statistik dasar bersama saya, Aan. Kali ini kita akan membahas salah satu metode untuk membagi kelompok data dalam beberapa bagian. Kita akan fokus melalui video ini membahas mengenai persentil. Persentil adalah salah satu metode untuk membagi data menjadi 100 sama banyak. Jadi, akan ada 99 buah nilai persentil. Persentil berasal dari kata persen atau per 100. Jadi persentil merupakan pembagian data yang berurutan ke dalam 100 bagian sama besar. Dari 100 bagian tersebut akan ada 99 pembatas nilai persentil. Karena data yang berurutan itu dibagi untuk menjadi 100 bagian, maka pembatas antar bagiannya ada 99. Rekan-rekan, kita sampai ke rumus persentil. Rumus persentil ada dua, yaitu rumus persentil untuk data tunggal dan rumus persentil untuk data kelompok. Yang tertampil sekarang ialah rumus persentil untuk data tunggal. Teman-teman bisa melihat di layar. Guna mempermudah pemahaman kita mengenai persentil, kita langsung masuk ke contoh soal persentil data tunggal ya rekan-rekan. Soalnya seperti ini. Diketahui sebuah deret data 9, 11, 10, 8, 6, 7, 5, 7, 5, dan 4. Dari deret data tersebut, tentukan persentil ke-50 dan persentil ke-85. Untuk mengerjakan dua soal itu, kita pertama-tama harus mengurutkan data tadi mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka hasilnya adalah 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, dan 11. Berikutnya kita mengerjakan untuk mencari persentil ke-50. Kita gunakan rumus persentil data tunggal karena datanya merupakan data tunggal. Kita cari dulu letak persentil ke-50 itu ada di urutan data keberapa. Kita memasukkan ke dalam rumus letak nilai persentil ke-50 di urutan data ke-50 dikali 10 plus 1 kurung tutup dibagi 100. Maka tadi kita ketahui kalau kita hendak mencari persentil I, rumusnya adalah I dikali N plus 1. N adalah banyaknya data. Di sini banyaknya data adalah 10 plus 1 dibagi dengan 100. Hasilnya adalah 5,5. Jadi letak persentil ke-50 ada di urutan data ke-5,5. 5,5, ingat rekan-rekan, hanya menunjukkan urutan datanya saja, bukan besarnya nilai. Itu jadi hanya menunjukkan bahwa persentil ke-50 ada di urutan ke-5,5. Bagaimana kalau kita ingin tahu urutan ke-5,5 itu besarnya berapa? Atau dalam kata lain kita mau bertanya, berapa besar persentil ke-50 misalnya. Maka kita masukkan ke dalam rumus. P50 sama dengan X5. Kenapa X5? Karena 5,5 yang mengawali adalah urutan data kelima. Jadi urutan data kelima atau X5 ditambah 0,5 karena hasilnya tadi persentil ke-50 ada di dalam urutan 5,5, maka X5 urutan data kelima ditambah 0,5 dikali dengan X6 urutan data selanjutnya setelah X5
kurangi dengan X5 kurung tutup. Sekali lagi ya teman-teman, kenapa muncul X5 dengan X6? Karena urutan ke 5,5 itu terletak di antara X5 dan X6. Maka rumusnya untuk mencari besar P50 atau persentil 50 sama dengan X5 plus 0,5 dikali dalam kurung X5 kurangi X6 kurangi X5. Kurung tutup. Maka hasilnya adalah 7, data ke X5 adalah 7 kalau lihat dari urutannya, ditambah 0,5, terus kemudian dikurangi X6-nya ada berapa? 7 dikurangi X5. Hasilnya adalah 7. Jadi persentil ke 50 adalah 7. Itu untuk persentil ke 50. Berikutnya untuk persentil ke 85. Tetap menggunakan urutan yang sama ya. Maka kemudian kalau kita mau mencari besar persentil ke 85, kita cari dulu persentil ke 85 terletak di urutan data keberapa. Kita masukkan, berarti rumusnya adalah 85 dikali N plus 1, atau di sini adalah 10 plus 1 dibagi dengan 100. Maka 330 dibagi 100 sama dengan 9,35. Jadi persentil ke 85 terletak di urutan ke 9,35. Ingat, 9,35 adalah letak di mana persentil ke 85 berada. Kalau kita hendak mencari berapa besar persentil ke 85, maka kita masukkan ke dalam rumus yang sama seperti saat kita mencari persentil 50, yaitu P85 atau besar persentil 85 sama dengan X9 plus 0,35 dikali dalam kurung X10 kurangi X9, kurung tutup. Kenapa ada X10 dengan X9? Karena 9,35 terletak antara urutan data ke-9 dan urutan data ke-10. Sehingga sama seperti rumus sebelumnya, kita memasukkan dulu urutan data yang kecil yaitu X9 plus angka desimalnya yaitu 0,35 dikali X10 kurangi X9 dalam kurung. Maka hasilnya adalah 10 untuk X9-nya. Nilai X9-nya adalah 10 ditambah 0,35 dikali X10-nya ada berapa? Besar X10 adalah 11 dikurangi X9 yaitu 10. Maka hasilnya adalah 10,35. Jadi persentil ke 85 adalah 10,35. Dari soal ini saya bisa mengatakan seperti ini. Persentil ke-85 dalam urutan data pada soal ini terletak di urutan ke-9,35 dengan besarnya adalah 10,35. Begitu. Berikutnya kita masuk ke rumus persentil untuk data berkelompok. Rumusnya seperti yang tertampil. Dengan keterangan N adalah jumlah seluruh frekuensi, TB adalah tepi bawah kelas persentil, I adalah bilangan bulat yang kurang dari 100, karena pembatas dalam persentil hanya akan ada 99, lalu P adalah panjang kelas interval, FI adalah frekuensi kelas persentil, dan FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Guna memperjelas rumus tadi, mari kita masuk ke contoh soal persentil data berkelompok ya teman-teman. Rekan-rekan pasti ingat bahwa data berkelompok itu akan ditampilkan dalam tabel distribusi data berkelompok seperti yang dicontohkan di layar yang tertampil. Ada sebuah tabel distribusi berkelompok. Saya akan bacakan baris pertama yaitu nilai 41 sampai 45, frekuensinya 3. Di bawahnya nilai 46 sampai 50, frekuensinya 6.
kemudian nilai 51 sampai 55 frekuensinya 16, kemudian nilai 56 sampai 60 frekuensinya 8, dan yang terakhir nilai 61 sampai 65 frekuensinya 7. Dari tabel distribusi data tersebut, maka kemudian ada persoalan untuk menentukan di manakah letak persentil kelompok yang ke-75. Untuk itu, kemudian dari tabel data distribusi berkelompok itu kita menambah satu kolom lagi, yaitu kolom yang mencatat tentang nilai frekuensi kumulatif atau nilai frekuensi penjumlahan antar nilai frekuensi. Kita lihat di dalam tabel distribusi yang lebih lengkap, terlihat bahwa pada baris paling atas untuk nilai 41 sampai 45, nilai frekuensinya 3 dan nilai frekuensi kumulatifnya 3 karena tidak ada penjumlahan lain, ya hanya 3. Lalu untuk baris di bawahnya nilai 46 sampai 50, frekuensinya ada 6, tetapi frekuensi kumulatifnya 9. 9 ini adalah hasil penjumlahan frekuensi 3 ditambah 6. Lalu kemudian baris di bawahnya untuk nilai 51 sampai 55, frekuensinya adalah 16, tapi frekuensi kumulatifnya adalah 25. 25 ini adalah penjumlahan dari 3 ditambah 6 ditambah 16. Dan seterusnya hingga kemudian sampai ke baris paling bawah, yaitu nilai 61 sampai 65, frekuensinya 7, tetapi frekuensi kumulatifnya adalah 40. 40 ini adalah penjumlahan dari frekuensi 3 ditambah 6, ditambah 16, ditambah 8, dan ditambah 7. Hasilnya 40. Nah, guna mencari letak persentil ke-75, maka kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 75 dibagi 100 dikali 40. Maka sama dengan 30. Yaitu data ke-30 pada tabel. Jadi nilai 30, hasil 30 ini adalah menunjukkan bahwa persentil ke-75 itu terletak pada data ke-30 pada tabel. Kita masuk ke dalam rumusnya terlebih dahulu. Untuk mencari letak, itu kemudian kita mencari dalam kurung, yaitu 75 dibagi 100. 75 adalah nilai persentil yang tidak kita cari, dibagi 100 adalah banyaknya bagian di dalam persentil, dikali 40. 40 di sini adalah frekuensi kumulatif terbesar atau yang paling bawah di dalam tabel distribusi berkelompok. Dari hasil perhitungan itu ditemukan nilai 30. 30 ini adalah letak persentil ke-75. Jadi letak persentil ke-75 itu ada pada data ke-30 pada tabel. Data ke-30 pada tabel ini, akan terletak pada kelas data 56 sampai 60. Kalau kita melihat dalam frekuensi kumulatif, maka 30 ini letaknya akan ada di 56 sampai 60 karena frekuensi kumulatif untuk kelas 56 sampai 60 itu 33. Artinya kalau ada data ke-30, letaknya ada di data ke-56 hingga 60. Begitu. Nah, untuk itu kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang ada di slide sebelumnya, maka akan ketemu rumus seperti itu, 55,5 ditambah dalam kurung 75/100 dikali 40 dikurangi 25 dibagi 8 kurung tutup dikali 5. Hasilnya setelah dalam perhitungan maka besar nilai persentil 75 adalah 53,625. Dari situ kita bisa mengetahui bahwa persentil ke-75 letaknya ada di data ke-30, tetapi besarnya adalah 53,625. Berikutnya, kita
mencoba mengenal konsep yang terkait dengan persentil, yaitu persentil rank atau ranking persentase. Persentil rank ini merujuk pada kedudukan sebuah data dalam kelompok data yang menunjukkan banyaknya persentase data yang berada di bawah data tersebut. Jadi, dalam hal ini sebuah data akan dibandingkan dengan data lain yang mempunyai nilai sama atau lebih kecil. Misalnya ya, jika data terletak pada persentil rank 85, ini menunjukkan bahwa data tersebut sama atau melebihi 85% dari seluruh data di kelompok data. Nah, persentil rank ini hanya akan berkisar antara 1 sampai 100. Tidak akan pernah ada persentil rank 100 karena tidak akan ada data yang mengalahkan dirinya sendiri. Rekan-rekan, kita sampai pada bagian akhir dari video mengenai persentil. Gambar yang tertampil pada layar itu adalah semacam ilustrasi mengenai sebuah kurva yang menggambarkan distribusi data. Ini gambaran dari distribusi data normal. Gambaran tentang persentil juga seperti ini, di mana data yang terdistribusi seperti ini akan dibagi ke dalam 100 bagian atau akan terdapat 99 pembatas di dalam distribusi data seperti ini. Maka inilah tampilan dari persentil. Persentil secara praktis akan digunakan dalam banyak hal. Dalam ilmu psikologi, persentil salah satunya akan dipakai di dalam psikometri. Salah satu kegunaannya ialah untuk membuat norma alat ukur. Sekian materi tentang persentil. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih.